Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tathurul qulubu minal ghishil la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man mahhadan nasihata linnasi ajma'in. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ditanya apa sih agama kita, pasti kita menjawab Islam. Ya, agama kita adalah Islam, pasti itu. Tetapi ketika ditanya substansi Islam itu bagaimana? Ada berapa sih rangkaian yang terpenting dari agama? Di samping Islam ada juga iman, ada juga ihsan. Dan apa perbedaannya? Kadang-kadang kita juga belum tahu terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, untuk mengenal Islam lebih dalam, untuk mengenal agama yang kita yakini, agar kita lebih mantap dalam berkeyakinan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min, sehingga kita yakin bahwa selain daripada agama Islam, Allah tidak akan menerimanya. Ya, Allah tidak akan menerima, fala yuqbala minhu. Allah tidak akan menerima selain manusia yang beragama Islam. Ini seirama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat tidak dapat dicapai kecuali dengan agama Islam. Itu keyakinan kita. Keperluan umat manusia kepada Islam lebih besar nilainya ketimbang keperluan mereka terhadap makanan, ketimbang kebutuhan mereka terhadap minuman dan juga hawa nafsunya. Setiap manusia sangat memerlukan tuntunan ajaran syariat, karena mereka, kita semua berada di persimpangan jalan, yakni jalan yang memberikan manfaat dan juga jalan yang membahayakan kita semua, yang membahayakan umat manusia. Jadi ada yang selamat, ada yang manfaat, ada yang berbahaya. Dan Islamlah yang menjadi cahaya yang menyinari jalan kita semua, sehingga kita mendapat kemanfaatan atau juga mereka mendapatkan kemanfaatan dan terhindar dari bahaya dan juga bencana. Sampai Rasulullah SAW pun bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan setelahku ini, kata Rasulullah, dua wasiat, dua pusaka. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku, Al-Quran dan hadis.
Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat. Nah, ya, pemahaman tersesat ini yaitu keluar daripada jalur kebenaran, melenceng daripada koridor kebenaran. Itu namanya tersesat, ya. Kita ingin misalnya ke Bogor atau ke kota besar. Banyak jalan memang, tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk, mungkin kita akan tersesat. Nah, dalam agama, khususnya dalam agama Islam, ini mempunyai 3 tingkatan. Ya, sebelum kita mengenal Islam itu sendiri, agama Islam itu mempunyai 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ada juga yang mengatakan iman, ilmu, dan amal. Ini substansinya. Dan 3 ini tidak bisa dipisahkan satu persatu. Ini satu paket. Ini adalah satu paket. Karena apa? Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Ya, kita harus bisa bedakan nih, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jika antara Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam, ya, yang dimaksudkan dengan Islam yaitu amal-amal yang tampak, yang kelihatan, dan mempunyai 5 rukunnya. Kalau belum hafal, hafalkan. Jangan sampai kita mengaku Islam ketika ditanya ada berapa rukun Islam. Saya sangat malu ketika melihat tayangan di YouTube anak-anak SMP, madrasah, bahkan pakai jilbab, ditanya rukun Islam dia tidak tahu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ada berapa rukun iman, dan apa itu ihsan. Ini hal yang paling mendasar, seirama dengan kita mencoba mengenal Allah, agar kita yakin dalam menyembah Allah. Ya, awwalu ma'budin 'alal insani ma'rifatullah bil istiqani. Ma'rifatullah bil istiqani. Yang pertama kali diwajibkan bagi seorang hamba, seorang manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Dengan sarananya apa? Yaitu Islam, iman, dan ihsan. Jadi itulah sarananya untuk kita berkeyakinan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan Islam adalah amal-amal yang tampak, dan itu mempunyai 5 rukun. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bisa nih, syahadat ini kita baca setiap habis sholat 5 waktu, ya, untuk memperbaharui keimanan kita. Karena hukumnya sunnah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kemudian mengerjakan sholat 5 waktu, 17 rakaat, ya, 5 waktu. Itu jangan sampai kita tinggal, itu satu hal yang wajib. Kemudian mengeluarkan zakat. Setelah itu apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu yang kelima, pergi haji jika mampu. Karena pergi haji ini memerlukan dana yang besar. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Ini diantara rangkaian rukun Islam. Gitu, diantara rangkaian rukun Islam. Sedang yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Hafal nggak rukun iman? Jangan sekedar hanya dihafalkan tapi dipahami. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah wa antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Karena ada dalam Al-Quran tuh, la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang sering kita baca habis sholat. Di antara rangkaian rukun iman yaitu pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, beriman kepada para malaikatnya. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Nanti kita akan bahas. Bagaimana cara kita beriman kepada rasul-rasulnya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada hari kiamat. Kemudian yakin, percaya dengan takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rangkaian rukun iman. Dan jika keduanya berdiri sendiri-sendiri ini tidak menyatu, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Tentunya jadi tidak bisa dipisahkan satu persatu. Harus satu paket antara Islam, iman, dan ihsan. Sama dengan iman, ilmu, amal. Ini tidak bisa dipisahkan. Iman, ilmu batin tadi, ya, nilai-nilai batin. Ilmu yang menjadi penerang iman. Amal
menjadi lokomotif ilmu tersebut, jadi tidak impoten, tidak negatif, ya, tidak pasif, harus aktif karena ada amalnya. Jadi iman, ilmu, dan amal ini satu paket. Begitu juga dengan Islam, iman, dan ihsan, satu paket, tidak bisa dipisahkan. Cakupan ihsan itu lebih umum dari cakupan iman dan juga cakupan Islam. Ya, ruang lingkup iman lebih umum daripada cakupan Islam. Ihsan lebih umum karena mencakup iman. Tidakkah seorang hamba sampai ke martabat ihsan kecuali jika ia mampu mewujudkan keimanannya. Ihsan juga lebih khusus dari segi pelakunya, karena pelaku ihsan adalah segolongan dari pelaku-pelaku keimanan. Setiap orang yang muhsin tentunya ia seorang yang mukmin, namun tidak semua orang yang mukmin adalah muhsin. Jadi iman memiliki cakupan yang lebih umum dan juga melebihi cakupan Islam, karena ia mencakup Islam juga. Seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika ia mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelaslah ya, dan jelas bahwa setiap mukmin adalah muslim dan tidak semua muslim adalah mukmin. Jadi pemahaman semuanya saling berkorelasi. Apa ini? Berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Ini kalau kita memahami iman, Islam, dan ihsan. Jadi nanti setelah kita pelajari terus, kita akan bisa mengklasifikasikan secara profesional antara Islam, iman, dan ihsan. Singkatnya, ihsan di sini mempunyai definisi anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anta'budallah, sembahlah Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kalian belum bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Tuh ya, sedang melihat hambanya, sedang melihat kita. Kita yakin tuh. Nah, dari kata-kata ini definisi ihsan, bahwa ihsan tidak akan sampai kecuali kita mempunyai keimanan dan keislaman yang lebih mantap terlebih dahulu. Karena biasanya ihsan di sini itu tendensinya kepada orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi yang pandai membersihkan diri sehingga mata batinnya tajam. Sehingga apa? Lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan lebih yakin dibandingkan dengan kita yang mungkin sekarang berbuat baik nanti berbuat dosa, bermaksiat berbuat baik, ya, beribadah termaksiat lagi. Jadi begitu dah. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, dan juga ibadah, karena setiap ibadah kafarah lima bainahuma, yaitu penghapus dosa antara satu dengan yang lain. Insya Allah di sesi-sesi berikutnya kita akan membahas tentang mendalami apa itu Islam yang sebenarnya, apa itu iman, apa itu ihsan, bahkan makna-maknanya yang terkandung dan tersirat, yang tersurat dan tersirat, yang termaktub, sehingga kita paham sebenar-benarnya tentang Islam dan menambah keyakinan kita. Allahumma sabbitna bil Islam, wa sabbitna bil iman, wa sabbitna bit tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbit imanana min dari dunya wa ila daril akhirah. Masya Allah. Ya Allah, mantapkanlah Islamku, mantapkanlah imanku, kuatkanlah tauhidku, dan mantapkan, kuatkan, tetapkan iman, Islam, tauhidku sampai hari menghadapmu di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والكورونا من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.